Karena ketika meninggal punya cucu, punya anak, ada yang bisa baca Al-Quran. Ya kayak kita dah zaman sekarang, anak-anak kan gak kayak anak zaman dulu. Kalau anak zaman dulu, Masya Allah banget, habis maghrib udah pada ngaji. Kalau dulu nyebutnya langgar, Pak ya. Ngaji di mana? Di langgar. Langgar mana? Langgarnya Kongguluh misalnya. Dulu nyebutnya nggak musola, nyebutnya langgar. Betul kan Ustadz ya, Bapak-Bapak ya? Zaman dulu pakai langgar, kalau sekarang nyebutnya musola. Di Ustadz itu ngajinya. Itu zaman sekarang jamaah sekalian. Dan kalau zaman dulu, Masya Allah banget, anak-anak kalau habis maghrib nggak ada jamaah sekalian yang pada keluar. Nggak ada, zaman dulu nggak takut kita. Zaman sekarang anak-anak jam 10 juga masih pada main. Ya zaman dulu pernah nggak ibu dengar dari orang-orang tua, jangan keluar habis maghrib neng, banyak kolong wewe. Iya kan ya? Iya, emang tahu kolong wewe kan nggak tahu kita mah. Iya, tapi dulu mah anak-anak dulu emang nggak pada keluar. Anak dulu kalau habis maghrib udah ngaji ke rumah ustadz. Dulu mah kita bacanya nggak ikro, bacanya juz amma. Alif patah a, alif kasro i, alif doma u, a i u, ba patah ba kasro bi ba doma bu, ba bi bu, ba dua di atas, ban ba dua di bawah, bin ba dua tidak penbun, ban bin bun, ya kan? Masih ingat nggak? Oh, masih banyak anak lalu kan? Ini anak-anak masa lalu semuanya. Akhirnya nih adik-adik, orang tuanya dikuburnya diajak karena punya anak nggak ada yang bisa baca Al-Quran. Akhirnya dia menikah nih akhirnya anaknya gede kan menikah, dia punya istri, istrinya hamil, kemudian melahirkan punya cucu, itu baru seusia kalian nih 4-5 tahun, itu baru ngaji ke rumah ustadz, ibu baru baca Bismillahirrahmanirrahim, langsung kuburan kakeknya dijadiin taman-taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena punya cucu yang bisa baca Bismillahirrahmanirrahim. Terus yang ketiga, pulang dari sini, kalau kita memang cinta sama Nabi, janganlah suka membicarakan keburukan orang lain. Sekarang Bu, banyak banget amal soleh hancur gara-gara kita ngomongin keburukan orang lain. Kita rajin ngaji, rajin puasa, rajin sholat, tapi kalau suka gibah ngomongin keburukan orang lain, semuanya akan tidak ada artinya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tanya, ada nggak yang hadir malam ini dari habis subuh sampai sekarang belum ngomongin orang? Ada nggak? Ada nggak? Ada nggak Pak yang belum ngomongin orang? Ada nggak? Belum. Iya jamaah sekalian, Sayyidatina Aisyah pernah dipanggil sama Nabi. Ya Aisyah, tadi ngomong apa sih barusan sama Sayyidatina Sofia? Saya ngomong ya Rasulullah, Sayyidatina Sofia itu pendek, kata Sayyidatina Aisyah. Apa kata Nabi? Ya Sayyidah Aisyah, ente cuma ngomong Sayyidatina Sofia pendek doang. Kalau diceburin di laut, laut bakal bau busuk gara-gara cuma ngomong Sofia pendek. Iya cuma pendek doang. Kita kalau kondangan banyak nggak ngomong lebih daripada pendek. Ya Allah itu nganten, cowoknya jelek banget, hitam lagi ya. Ceweknya mah cakep sih, tapi cowoknya kok jelek banget ya. Dia mau aja tuh sama dia udah hitam banget lagi tuh orang. Ada nggak yang kayak gitu kalau lagi kondangan? Ya, nggak ada, orang sini mah nggak ada, orang mana-mana. Iya, orang mana-mana. Orang sini mah saya yakin soleha-soleha semuanya. Ada nggak orang sini kalau kondangan makannya nggak enak diomongin di orang sih ya hajatan bakal modal sekali. Ya jam 3 udah habis makanan, tinggal gado-gado doang. Ada nggak? Bukan orang sini, orang mana? Iya jamaah sekalian. Iya ada di mana-mana juga emang. Ya, Nabi pernah duduk sama para sahabat. Kata Nabi nih, Ibu, al-ghibatu asyaddu minaz zina. Orang yang ngomongin keburukan orang lain dosanya lebih berat daripada perbuatan zina, jamaah sekalian. Sahabat ketika dengar hadis ini semuanya pada heran. Kenapa herannya? Zina kan dosa yang gede. Kenapa masih kalah gede dengan dosa ngomongin orang? Akhirnya sahabat bertanya kepada Rasulullah. Apa kata sahabat? Ya Nabi, zina kan bukannya itu dosa gede. Kenapa lebih gede dosa ngomongin orang daripada dosa orang berzina? Akhirnya Nabi jawab, ketahuilah wahai sahabatku, kalau orang yang berzina dia tobat, Allah ngampunin dosanya. Tapi kalau orang ngomongin keburukan orang lain, si empo itu pendek, si empo itu jelek, si abang itu orangnya hitam. Misal diomongin kayak gitu, dia minta maaf sampai kapanpun kepada Allah dia bertobat, Allah nggak bakal maafin kesalahannya kecuali orang itu udah minta maaf sama orang yang diomonginnya, jamaah sekalian. Ayo saya tanya, yang hadir pernah nggak ngomongin orang? Berani nggak empo sama abang minta maaf sama orang yang diomongin? Berani nggak? Iya.
Saya ajarin kalau mau berani begini aja. Misalnya empok punya salah nih sama empok yang sebelah, ngomong aja gini, oh namanya hidup manusia kita punya salah, maafin po ya kalau ayah salah. Ya udah empok yang kalau emang dibilang begitu jangan banyak nanya, ya udah po sama-sama, ayah juga pernah salah, maafin ya udah gitu aja udah. Saling maafin, jangan makin ditanya emang po salahnya apa sih, pernah apa sih. Jangan takutnya ntar berantem lagi. Saya pernah bilang empok pendek banget, ya berantem lagi jamaah sekalian. Udah sama aja kalau misalnya suami, ibu minta maaf sama suami nangis-nangis, kenapa sih bu? Udah jangan ditanya, udah neng jadi istri yang soleh, udah bilang gitu, jangan dipaksa buat ngaku. Kalau dipaksa buat ngaku takutnya berantem. Dia ngaku, iya bang duit abang 500.000 di kantong ayah yang ngambil.